Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 29 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Sense of Kiasu, yaitu tentang daya juang, sense of kiasu atau sense of fight. Bagaimana kita punya daya juang dalam kehidupan ini? Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, selain Engkau memberikan kepada kami kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan, pertolongan dan demi pertolongan, namun Tuhan juga memanggil kami agar kami punya semangat juang, daya juang, karena Engkau sendiri yang memerintahkan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan dan juga di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang punya daya juang yang tinggi itu menentukan sebuah keberhasilan atau tidak di dalam kehidupan ini. Memang kita perlu berdoa, memang kita perlu bersandar kepada Allah. Namun bukan berarti kita menyuruh Tuhan berjuang, lalu kita bermalas-malasan, lalu kita tidak menunjukkan semangat juang. Satu kalimat yang cukup menarik, yaitu tentang sense of kiasu. Kata kiasu itu dalam bahasa Hokkien, itu artinya dia takut kalah. Dalam artian yang lebih mendalam dan positif, saya menyebutnya adalah daya juang. Ada sebuah kebiasaan daripada orang-orang yang berbisnis. Ada satu orang pebisnis yang ditanya, kenapa engkau liburan tetap buka toko? Mengapa engkau liburan engkau tetap buka toko? Apakah engkau tidak stres? Lalu apa yang dijawabnya? Bahwa kalau buka toko itulah liburan saya. Bayangkan. Jadi bekerja saja itu sudah menjadi liburan dan hiburan buat dia. Dia mengalami kebahagiaan dari berjuang. Ada orang mengalami kebahagiaan tatkala berhenti berjuang lalu berekreasi. Lalu kenapa engkau tidak rekreasi? Berhenti tutup toko dulu. Lalu dia bertanya demikian. Kalau berlibur apa bedanya dengan bekerja atau buka toko? Dua-duanya sama. Samanya apa? Sama-sama capek. Buka toko itu capek, tapi dapat duit. Berlibur itu capek, tapi habiskan uang. Berlibur itu memang melelahkan. Berjalan ke sana kemari mungkin jiwa tenang. Tapi itulah, bagi orang-orang yang punya daya juang, orang-orang yang punya semangat juang, dia tidak akan berhenti untuk bekerja dan berjuang sampai titik tertentu. Sebelum selesai berjuang, dia tidak akan berhenti dulu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemik ini satu pihak, kita memang bersandar ke dalam pertolongan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Namun, jangan membiarkan Tuhan itu berjuang bagaimana? Kalimatnya tanda petik berjuang, menolong kita, menyediakan berkat buat kita. Namun kita sendiri tidak berjuang. Alkitab mengatakan saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di sini memang menyangkut tentang penginjilan, tentang pelayanan gereja. Namun pekerjaan Tuhan juga cakupannya itu luas. Sewaktu kita mengelola rumah tangga dengan baik, itu adalah pekerjaan Tuhan. Sewaktu kita bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan semangat, dengan punya integritas di dalam bagian kita masing-masing, itu juga pekerjaan Tuhan. Tatkala anak-anak kita, para mahasiswa, siswa, bagaimana engkau sekolah dengan baik, itu juga pekerjaan Tuhan. Jadi artinya Allah meminta kepada kita punya semangat yang namanya daya juang, sense of fight, sense of kiasu dalam bahasa Hokkien itu. Sebuah daya juang itu adalah sebuah persembahan yang indah kepada Allah. Bagaimana firman Tuhan di dalam Amsal 6 ayat ke-6, hai pemalas, belajarlah engkau kepada semut, sekalipun tidak ada pemimpinnya, namun mereka bisa menyediakan makanan pada musimnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, daya juang ini membuat segala yang gelap itu bisa menjadi lebih terang. Segala yang sulit itu menjadi lebih mudah. Segala yang terhambat itu menjadi terbuka. Tatkala kita mengerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagian Tuhan,
maka itu menjadi sebuah perpaduan yang sangat indah. Kehidupan yang berat sebelah, kita bermalas-malasan, Tuhan saja yang suruh berjuang bagaimana mencukupkan kita, memberkati kita, dan kita cuma doa dan puasa saja. Dan hanya memohon, meminta, dan berdoa. Tidak demikian. Atau kita berjuang, lalu kita tidak mempercayai Allah, bahwa Allah bisa memberkati kita, bahwa Allah bisa menyediakan segala kebutuhan kita, bahwa Allah yang membuka jalan tatkala kita setelah berjuang, kita menghadapi berbagai macam kendala. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, perpaduan daripada dua bagian ini. Kita mengerjakan bagian kita dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sehingga di dalam perjuangan kita, Alkitab mengatakan apa? Dua hal. Yang satu, engkau jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan. Dan juga yang kedua, engkau tetap terikat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka jerih payahmu itu tidak akan sia-sia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita melewati air mata tatkala berjuang. Kita mengeluarkan keringat yang berpeluh tatkala kita berjuang. Kita mengalami kendala, kegagalan demi kegagalan tatkala kita berjuang. Kita mengalami keputusasaan terkadang tatkala kita berjuang. Dan tatkala kita mungkin mendapatkan hasil tertentu, ternyata kita ditipu. Setelah berjuang mendapatkan, kita ditipu. Kita diperlakukan tidak adil oleh kolega bisnis kita, oleh saudara kita, bahkan orang yang terdekat dengan kita. Namun tugas kita yang terpenting di atas segala-galanya, kita harus punya daya juang dalam hidup ini. Sense of fight, sense of kiasu. Kita jangan takut menghadapi berbagai macam kesulitan. Tatkala kita melakukan bagian kita, maka Tuhan bisa memberkati kita. Tatkala Musa sebelum masuk, katakanlah masuk ke dalam membawa bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, tidak serta-merta Allah membuat seluruhnya berpindah dari Mesir, dari padang gurun, lalu kemudian tiba-tiba masuk ke tanah Kanaan. Tidak demikian. Mereka berjuang, mereka mengerjakan bagiannya. Tatkala mereka mengerjakan bagiannya, Allah mengerjakan bagiannya. Perpaduan antara apa yang kita kerjakan dan kemudian berkat Allah yang diberikan kepada kita, itu adalah sebuah seni kehidupan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jangan engkau tidak mempercayai Tuhan, lalu engkau berjuang sendiri. Jangan juga engkau sangat mempercayai Tuhan, namun engkau tidak berjuang. Tidak punya semangat daya juang, tidak punya sense of fight, tidak punya sense of kiasu dalam bahasa Hokkien. Itu orang-orang Medan khususnya, karena saya beberapa kali pergi ke sana. Mereka adalah orang-orang yang sangat rajin, yang sangat tekun, dan sangat berjuang dalam kehidupan ini. Mari sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita punya daya juang, kerjakan bagian kita. Selebihnya Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Alkitab mengatakan, seluruh kehidupan kita adalah pekerjaan Tuhan. Apapun bentuknya, tatkala kita kerjakan di dalam kebenaran, tatkala kita kerjakan untuk kebaikan, tatkala kita kerjakan untuk kesejahteraan keluarga kita, lalu kita juga bisa mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah mengerjakan bagian kita, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tetap berjuang di tengah-tengah kondisi pandemik ini. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menolongmu. Tugasmu. Kerjakan bagianmu. Tetap punya daya juang. Hidup ini adalah seluruhnya pekerjaan Allah. Dan firman Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Berkat Allah akan tercurah ke dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, di tengah-tengah perjuangan ini ada orang-orang yang kalah dalam kehidupan ini. Baik anak-anak muda, bahkan ada yang sudah berkeluarga. Lalu mereka menyerah dan putus asa. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, beberapa sahabat seperjalanan yang hamba-Mu tidak sebutkan satu persatu, yang jatuh ke dalam narkoba, jatuh ke dalam perjudian, jatuh ke dalam mabuk-mabukan, lalu mencari cara untuk menghilangkan stres dan kesulitan dalam hidup ini, lalu mencari jalan-jalan yang pintas. Biar Tuhan akan kembalikan para sahabat seperjalanan ini untuk kembali ke dalam jalan Tuhan. Hamba-Mu, ya Tuhan, berdoa untuk para mahasiswa juga, anak-anak kami, anak-anak muda yang kuliah, yang sekolah di perantauan, jauh daripada orang tua.
khususnya beberapa sahabat seperjalanan yang hamba-Mu tidak sebutkan namanya. Biar Tuhan akan melindungi, jauhkan daripada pergaulan yang buruk. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah yang terselenggara besok hari, pada hari Minggu. Tuhan akan memberkati, menolong semuanya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tetap berjuang, kerjakan bagianmu. Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Shalom. Amin.